Kita akan menjadikan ini tolok ukur dari bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Dua ayat terakhir surah Al-Zalzalah, siapa yang berbuat kebaikan akan diperlihatkan dan diberikan balasannya, dan siapa yang membuat keburukan akan diperlihatkan dan akan diberikan hukumannya. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu dalam sebuah statement beliau, tidak ada perbuatan dosa yang akan dihapus dari buku amal seorang hamba. Sekali lagi, tidak ada perbuatan dosa yang akan dihapus oleh Allah dari buku seorang hamba secara tulisan, tetapi akan dihapus secara hukuman kalau dia bertaubat. Tetapi tetap saja ada. Kalau orang berzina di umur 17 tahun di sebuah tempat, di suatu waktu, misal di malam hari, kemudian di umur 19 tahun dia bertobat. Kalau dia bertobat 19 tahun, hukumannya dihapus. Tetapi secara histori tidak akan dihapus. Dia akan tetap lihat supaya dia tahu bagaimana kemahakuasaan Allah mencatat semua apa yang dia lakukan. Dalam salah satu ayat Al-Quran, orang-orang kafir nanti pada saat menerima bukunya pada hari kiamat, mereka mengatakan, ma li hadzal kitab, buku apa yang kami terima ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sama sekali tidak membedakan mana yang besar dan mana yang kecil. Kata sebagian ulama tafsir, yang kecil adalah waktu seseorang pertama lahir dari rahim ibunya, tangisan pertama, kedipan mata pertama, tarikan nafas pertama, sampai yang ke-100, yang ke-1000, sampai dia meninggal dunia, semuanya tercatat. Di waktu itu, di tempat itu, apapun aktivitasnya, walaupun sedang tidak melakukan apa-apa, dosa atau amal saja, kedipan mata saja, semua akan dicatat dan semua akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti. Saudaraku seiman, kita harus menyadari bahwasanya kita semua ada di muka bumi ini, lahir di sini, ada tujuannya. Ada tujuannya. Kita lahir dari rahim ibu kita, lalu kemudian kita tiba-tiba sudah punya status sebagai anak. Ibu kita punya status sebagai ibu, ayah kita punya status sebagai ayah. Kemudian semua ini ada. Cahaya, air, udara, api, semuanya ada. Lingkungan kita ada. Pola kehidupan dan roda kehidupan sedang berjalan. Ini semuanya ada tujuannya. Islam sudah mengajarkan kepada kita tentang tujuan tersebut. Jangan keluar dari tujuan itu. Jangan sampai justru kita mengambil dan menikmati pernak-pernik yang meninggalkan tujuan utama kita hidup. Allah mengekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Tujuan utama kita lahir di muka bumi. Jangan keluar dari tujuan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi dan menyembah kepadaku. Orang yang tanya, saudaraku seiman, Ustaz, apakah memang saya diciptakan di muka bumi ini untuk sholat? Saya katakan iya. Apakah diciptakan untuk puasa, zakat, ya, kemudian bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membaca Al-Quran, berzikir, haji dan umrah, majelis ilmu? Jawabannya iya. Apa ada tujuan lain? Tidak ada. Tidak ada tujuan lain. Dan kita dilarang melanggar apapun yang Allah larang untuk kita langgar. Kalau makan, minum, tidur, belanja, ini pernak-perniknya kehidupan. Pernak-pernik. Jangan pernak-perniknya menjadi nomor satu, lalu kemudian tujuan utama kita lupakan. Rugi sekali teman-teman. Kita akan menyesal pada hari kiamat nanti kalau ada 1 detik saja dari hidup kita yang kita tidak isi dengan amal-amal saleh. Menyesalnya luar biasa. Kalau seandainya detik ini ada orang yang dihidupkan dari kuburan dan dia hadir bersama kita dan kita berikan dia mikrofon untuk dia menyampaikan, kira-kira apa yang dia ingin nasihatkan kepada kita di saat dia diberikan hidup setengah jam saja. Setengah jam diberikan waktu untuk hidup, kira-kira apa yang akan dia ucapkan kepada kita? Atau bayangkan setiap orang di antara kita sekarang meninggal, baru tadi diantar di kuburan dan dikuburkan, kemudian Allah berikan kesempatan dia hidup 5 menit, tidak usah setengah jam, untuk dia menyampaikan apa yang dia rasakan dan dia lihat di alam kubur. Kira-kira apa yang akan dia sampaikan kepada kita, saudaraku? Apakah dia akan mengatakan, silakan kamu habiskan waktu kamu di mall misalnya, atau cari makanan favoritmu, atau silakan bergaul seperti atau membuang-buang waktu seperti biasa yang kamu lakukan? Demi Allah tidak. Mereka akan mengatakan, segera taubat kepada Allah, segera ibadah. Saya sudah lihat apa yang kalian tidak lihat. Mereka semua akan mengatakan itu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan pada saat mengantar jenazah, dan beliau ingin menasihati dirinya dan juga orang di sekitarnya.
Beliau mengatakan, Ya wayla aku seakan-akan sedang diajak bicara oleh penghuni-penghuni kuburan ini. kabirah. Mereka sedang bicara mengatakan, wahai Umar, kalau seandainya engkau tahu bagaimana tanah kuburan dan belatung-belatungnya menyedot Wa idh ya, qulna lil otot-otot kami, li Adam lemak-lemak kami, illa isi sumsum tulang-tulang kami, kemudian merusak semua tulang-tulang kami sehingga keropos, fasaqan bahkan memakan isi bola mata kami dan menghabiskan mengukur semua rambut kami yang dulunya indah. min dun Kalau seandainya engkau tahu, wahai Umar, bagaimana sekarang badala kami menyesal dengan semua detik hidup kami yang sudah kami buang cuma-cuma, dan juga dosa yang pernah kami lakukan sengaja atau tidak sengaja. Bagaimana menyesalnya kami, dan juga bagaimana menyesalnya kami dengan amal-amal soleh yang kami tinggalkan, sempat luput hanya karena dia amal sunnah dan kami mengatakan sudahlah itu kan cuma sunnah. Bagaimana menyesalnya kami. Makanya saya, hai Umar, engkau tidak akan pernah mau menikmati makanan, minuman sampai engkau menyempurnakan apa yang sedang diperintahkan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, semua dai-dai, semua ulama, semua kiai kita kalau menyampaikan ceramah seperti yang kami sampaikan, kami hanya bisa berteriak-teriak di mikrofon seperti ini. Kami tidak mungkin datang ke rumah Bapak Ibu dan saudaraku seiman untuk mengawasi Anda setiap saat. Ngetuk rumah, ayo sholat, ayo tutup aurat, ayo tinggalkan yang haram, riba, zina, bohong, menipu. Itu nggak mungkin. Maka Anda harus engah. Orang yang cerdas sampai padanya sebuah peringatan, maka dia akan jadikan sebagai pegangan hidupnya. Dia akan jadikan sebagai pegangan hidupnya. Dia jadikan sebagai pegangan hidup sehingga tidak ada yati wa ma yang jadi masalah buat dia. wa ma Sisi yang lain, saudaraku seiman, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ayat apa yang Allah perintahkan kepada kita, semuanya baik, semuanya baik. Sering saya sampaikan di pengajian, kita disuruh jujur. Orang jujur disukai oleh manusia, disukai oleh Allah. Kita kalau bermuamalah dengan orang jujur, semua perkataannya baik, semuanya jujur, kita akan nyaman bermuamalah dengan dia. Allah perintahkan kita agar bertanggung jawab. Tidak ada orang yang tidak suka dengan orang yang diberikan amanah lalu tanggung jawab. Orang yang selalu berbuat baik, dermawan, ya, dan apapun sifat-sifat baik, semuanya itu diperintahkan oleh Allah adalah perbuatan-perbuatan baik. Dan juga apa yang dilarang oleh Allah, bohong, menipu, memukul, menggunjing, mencuri, membunuh, semua ini tidak baik. Dan Allah jadikan buruk di mata manusia. Lalu pertanyaan sederhana, apa yang menghalangi Anda untuk menjadi laki-laki yang saleh dan perempuan yang salehah? Kenapa kita tidak mau menjadi orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang tanggung jawab, orang yang rajin sholat, orang yang berpuasa, orang yang zakat, orang yang hadir dalam majelis ilmu, orang yang selalu membantu orang lain, dermawan? Kenapa kita masih terus dalam kebohongan kita, ya, penipuan kita dan segala macam hal yang sebenarnya Allah sudah datangkan peringatan agar kita tidak mau atau tidak disukai oleh manusia. Allah selalu membongkar perbuatan-perbuatan buruk agar jelas di mata manusia kalau itu tidak baik. Kalau itu tidak baik, maka jangan dikerjakan. Saudaraku seiman, kalau seandainya setiap orang di antara kita bisa merenungi dan juga menanamkan dalam hati dia bagaimana Allah menyebutkan, saya bukan katakan beberapa ayat ya, tapi puluhan ayat Al-Quran, bahkan bisa ratusan ayat Al-Quran berisikan penyesalan-penyesalan yang sudah Allah bocorkan buat kita. Sayang sekali kalau peringatan seperti ini tidak kita engah, tidak kita jadikan sebagai pelajaran buat kita. Kita seakan-akan mengatakan, oh kan belum datang hukuman kepada saya. Yang lucu kadang-kadang ada orang menunggu nanti dia dicacatkan oleh Allah, nanti dibuat dia tabrakan, nanti dibuat rumah tangganya cerai, nanti dibuat anaknya durhaka, nanti dibuat bermasalah, baru dia mau menyadari. Kenapa tidak sadar dulu sebelum terjadi hal-hal tersebut? Di alam manusia, semua pelanggaran-pelanggaran dilakukan pasti ada konsekuensi hukumnya. Anda misalnya curang sama orang, mengganggu orang lain, pasti ada konsekuensi hukum. Di perusahaan kita curang, pasti ada konsekuensi hukum. Nah begitu juga dengan di alam Allah Subhanahu atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita renungi teman-teman sekalian, kita mulai dalam surah Al-An'am. Saya minta ini tolong ditadaburi baik-baik. Karena peringatan seperti ini, Allah lah yang memudahkan lisan kami sekarang menyampaikan. Allah yang memudahkan ya pemerintahan Kota Makassar, jazakumullah khair, untuk memudahkan pengajian kita. Allah yang memudahkan langkah kaki Anda untuk datang dan mendengarkan. Ini jangan dianggap sebagai sebuah seremoni atau testimoni saja.
Allah ingin kita merenungi sama-sama ayat-ayat ini. Karena tidak ada sesuatu yang terucapkan dari lisan kami kecuali sudah Allah yang mengaturnya. Ini kebaikan. Perhatikan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6, ada ayat 27 dan ayat 21, ayat 31. Surah Al-An'am ini, surah nomor 6 dalam Al-Quran, disebutkan di ayat 27-nya, ini contoh penyesalan yang akan terjadi nanti, yang bunyinya, saya bacakan, walau tara idh wukifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan jika kamu hai Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan peringatan buat kita juga umat beliau SAW, jika engkau hai Muhammad bersama umatmu melihat ketika mereka orang-orang kafir, orang-orang yang banyak kelalaian dihadapkan ke neraka nanti pada hari kiamat, mereka sudah lihat neraka depan mata mereka, sudah lihat api berkobar-kobar, sudah lihat orang teriak-teriak ketakutan. Lalu mereka akan berkata, para ahli neraka akan berkata, ini sudah dikasih bocorannya, jangan menjadi mereka. Allah sudah bilang, mereka akan berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tentulah hai Muhammad, kamu melihat peristiwa atau suatu peristiwa yang mengharukan. Ayat ini turun 1400 tahun yang lalu, saudaraku seiman. Allah gambarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya engkau melihat hai Muhammad bagaimana mereka nanti pada hari kiamat diberdirikan depan neraka dan mereka lihat kobaran-kobaran api itu, mereka semua di neraka akan mengatakan, kalau seandainya kami bisa dikembalikan ke dunia, lalu kami mulai berimani ayat-ayat Tuhan kami beriman, kami beramal saleh, ya, tapi sudah tidak bisa. Lalu Allah mengatakan, sungguh itu akan menjadikannya sebagai sebuah pemandangan yang memilukan. Di ayat 31-nya Allah juga mengatakan, qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Masih surah yang sama Al-An'am tapi ayat 31-nya. Allah berfirman, sungguh telah rugilah, binasalah, celakalah, menyesallah. Itu maknanya semua sama. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan mereka. Gak akan ada hari kiamat, gak akan ada hisab amal, gak akan ada surga dan neraka. Dia mendustakan. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, tanda kutip, Allah ceritakan kepada kita bocorannya, alangkah besarnya penyesalan kami. Ini orang-orang akan berkata nanti hari kiamat, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggung mereka. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Amat buruklah apa yang Allah pikul, apa yang mereka pikul itu. Saya tambahkan satu ayat 32 di bawahnya. Ini Allah ingatkan kepada kita supaya kembali kepada tujuan kita diciptakan. Silakan nikmatin dunia, tapi di 5 huruf yang halal, makan, minum, pergaulan, pendapatan selama halal, nikmatin. Islam tidak pernah membatasi prestasi dunia kita. Bisa mengejar jabatan tertinggi yang penting halal, bisa mengejar titel akademik tertinggi yang penting halal, ya, jenjang pendidikan, bisa ya memiliki keturunan, memiliki pasangan, memiliki pekerjaan, menjaga nama baik, memakai pakaian yang bagus, apa saja, menikmati pemandangan yang indah. Selama halal silakan. Yang haram 5 huruf yang lain tinggalkan. Allah tidak pernah larang untuk itu. Dunia boleh kita nikmatin, tetapi jangan itu membuat kita membangkang dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 32 Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala taqilun. Tiadalah kehidupan dunia itu selain hal main-main saja, seperti waktu yang berlalu dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Selanjutnya kita tadabburi juga surah Al-A'raf, surah nomor 7. Di ayat 5-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat tadi surah Al-An'am surah nomor 6, ini ayat surah nomor 7 Al-A'raf. Ayat 5-nya, "Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin."
Tinutulan. Maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami, Kan al-bahru min kecuali mereka hanya mengatakan sungguhnya kami adalah orang-orang zalim. kalimatu rabbi. Teman-teman tahu gak? Nanti hari kiamat orang-orang yang masuk neraka wa na'udzubillah, mereka masuk neraka dalam kondisi meyakini keadilannya Allah. Karena Allah tidak pernah suruh mereka untuk berbuat dosa. Bahkan Allah datangkan peringatan-peringatan kepada mereka supaya ada yang nasihatin, ada yang ingatkan, dikasih ujian, sakit, bangkrut usahanya supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ayat Allah mengatakan la'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah.